Angin dari gosip ketertarikan Mercedes terhadap Max Verstappen semakin berhembus kencang, terutama semenjak Christian Horner dipecat dari Red Bull. Spekulasi kepindahan Verstappen menguat dalam sepekan terakhir, di mana ada kabar yang menyebut jika sang 4 kali juara dunia tersebut sudah adakan pertemuan dengan Toto Wolff di Pulau Sardinia. Kapal pribadi keduanya kedapatan saling berjejeran di dermaga, dan tidak mungkin dong Verstappen dan Toto Wolff cuma kebetulan ada di sana bebarengan. Minimal pasti ada acara ngopi bareng atau makan malam bersama di sebuah restoran di Sardinia, yang mana kemudian di satu momen Toto Wolff akan berkata dengan nada merayu, mau pilih Russell atau Antonelli kepada Verstappen. Meski masih sebatas gosip, namun keberadaan keduanya di Sardinia paling tidak bisa dikonfirmasi oleh beberapa sumber media jika Verstappen dan Toto Wolff berada di lokasi yang sama. Hal ini tentu buat peluang Verstappen pindah dari Red Bull ke Mercedes makin menguat, apalagi pihak manajernya sudah beri konfirmasi kalau dalam bulan Juli sampai Agustus pembalap Belanda itu akan mempertimbangkan masa depannya di F1. Bukan rahasia lagi jika dalam setahun terakhir Toto Wolff sudah main mata untuk coba merayu Verstappen pindah ke timnya. Memanfaatkan kondisi Red Bull yang goyah, strategi tarik ulur Toto Wolff nampaknya mulai membuahkan hasil, dengan puncaknya adalah Christian Horner yang dipecat dari jabatannya. Toto sudah punya kedekatan secara pribadi dengan Jos Verstappen dan kubu manajemen putranya yang paling tidak bisa memudahkan Mercedes dalam melakukan negosiasi. Sempat alami kendala dari direksi Mercedes yang belum berikan lampu hijau. Ola Kalinius akhirnya menyetujui rencana Toto untuk merekrut Verstappen, bahkan meski harus merogoh kocek sampai 2 triliun rupiah. Beberapa kesepakatan di luar F1 seperti aspek marketing sampai wacana untuk memfasilitasi tim GT3 milik Verstappen juga sudah disiapkan di meja perundingan. Mercedes sudah punya segalanya untuk bisa membajak pembalap 27 tahun itu dari Red Bull, dan keputusannya diharapkan bisa kita lihat di jeda musim panas nanti. Tapi jika berbicara soal peluang pindahnya Verstappen ke Mercedes, satu masalah yang sudah pasti bakal terikat di dalamnya adalah dilema bagi Toto Wolff soal siapa yang bakal jadi tumbal antara George Russell atau Kimi Antonelli. Jika ingin buka pintu bagi Verstappen, Toto harus mengorbankan salah satu di antara keduanya, dan ini bukanlah keputusan yang mudah. Keduanya memberikan stabilitas di dalam internal Mercedes meski belum sampai semusim dipasangkan, dan performa mereka relatif solid. Dengan kontrak Russell serta Antonelli yang sama-sama cuma punya ikatan sampai akhir 2025, maka peluang keduanya disingkirkan demi Verstappen adalah sama kuat. Toto Wolff walaupun jarang kita melihatnya bermain agresif dalam pemilihan line up pembalap, mungkin untuk kasus Verstappen ini, ia harus mengeluarkan kartunya yang paling berani demi mempunyai pembalap kaliber juara dunia lagi di Mercedes. Di satu sisi, opsi paling realistis, dan jika berbasis pada performa, maka George Russell pilihan yang logis untuk dipertahankan. Perkembangan Russell di F1 meskipun terbilang lambat, namun ia konsisten semakin matang dari musim ke musim dengan performanya yang bisa diandalkan di baris depan. Sejak 2024, ia mulai bisa mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri, dan manajemen balapannya semakin bagus dengan tampil dominan di GP Las Vegas. Perkembangan positif itu ia lanjutkan di 2025 dengan konsistensi serta kematangan karakter sebagai pembalap leader di Mercedes. Kemenangannya di Kanada setidaknya berikan penegasan kalau Russell adalah pembalap yang layak diperhitungkan di barisan depan ketika ia punya mobil yang kompetitif. Talenta Russell sebenarnya sudah digadang-gadang sangat spesial karena dia bisa menjuarai ajang GP3 dan Formula 2 secara back-to-back yang merupakan pencapaian luar biasa sebagai pembalap junior. Sayangnya talenta spesial itu terbuang sia-sia selama 3 musim di Williams, dan ketika ia dapat kesempatan di Mercedes, Russell mendapat banyak tekanan dari aspek politik serta manajemen balapannya kurang terpoles selama di Williams. Oleh karena itu, kita baru bisa melihat versi terbaik dari Russell dalam musim ketiganya bersama Mercedes, dan perkembangannya semakin matang sampai sekarang. Mempertahankannya sama saja dengan menjaga Mercedes untuk berada di level tertinggi dalam persaingan papan atas. Dikombinasikan dengan Max Verstappen tentu akan memberikan jaminan susunan pembalap yang sangat kuat, terutama untuk bisa melawan duo McLaren yang sama-sama gacornya. Mercedes sepertinya juga tak mau secara cuma-cuma melepaskan Russell hanya untuk direkrut tim rival, seperti Red Bull misalnya. Hanya saja memang ada beberapa tantangan, seperti hubungan Russell dan Verstappen yang sering bergesekan, berpotensi memantik konflik Mercedes Jilid 2 jika mereka dipasangkan. Konflik semacam ini seperti yang kita tahu merupakan momok terbesar bagi Toto Wolff semenjak pasangan Rosberg dan Hamilton.
Sekarang saja meski keduanya terpisahkan dua tim yang berbeda, Russell dan Verstappen sudah menunjukkan ketidakcocokan satu sama lain, di mana yang satunya pintar jaga image di media, dan satunya sangat frontal di depan kamera. Selain itu, dibandingkan pembalap-pembalap lain, Russell merupakan orang yang paling bisa pasang badan ketika berhadapan dengan konfrontasi dari Verstappen. Dia menolak dibully, dan punya suara lantang untuk berikan kritik terhadap pembalap Belanda itu di depan media. Hal itulah yang sepertinya sulit melihat mereka berdua disatukan di dalam satu tim yang sama. Tapi di satu sisi, Russell tak punya opsi selain memprioritaskan untuk bertahan di Mercedes apapun yang terjadi. Bahkan meski artinya dia harus satu tim dengan Max Verstappen. Dia tak takut untuk bersaing dengan Verstappen dengan level performanya saat ini dan menegaskan akan loyal bersama Mercedes. Kabar terbaru menyebut kalau negosiasi kontrak barunya sudah berjalan di fase lanjutan, di mana ia sepakat untuk perpanjang durasinya sampai 2027 mendatang. Russell baru-baru ini juga membeli sebuah kapal pribadi atau yacht, yang mana biasanya ini bisa dilakukan jika seorang pembalap baru dapatkan kontrak baru atau bonus bayaran. Jika Russell punya peluang bertahan untuk dipasangkan dengan Verstappen, lantas bagaimana dengan Kimi Antonelli? Musim debut Antonelli bisa dikatakan banyak momen naik turunnya karena ia menemukan beberapa kesulitan saat beradaptasi di Mercedes. Tidak bisa dikatakan buruk karena dia sukses dapatkan podium perdana di GP Kanada di musim debutnya dan satu pole di sprint GP Miami. Raihan poinnya juga beberapa kali mengundang pujian karena caranya membalap cukup berani untuk ambil resiko dan menunjukkan kecepatan yang bagus. Namun adaptasi Antonelli banyak diklaim sedikit lebih lambat dari prediksi Mercedes karena ia menemukan beberapa kesulitan yang menghambatnya untuk berkembang lebih jauh, seperti pilihan setup mobil yang masih sempit dan kemampuannya untuk keluar dari kondisi sulit sedikit terhambat akhir-akhir ini. Dalam 6 balapan terakhir, Antonelli hanya cetak poin sekali, yaitu pada podiumnya di GP Kanada. Namun lambatnya progres Antonelli tak bisa disalahkan ke pembalap sepenuhnya, karena secara garis besar, banyak disebabkan oleh nasib yang kurang beruntung. 2 kali DNF di Imola dan Catalunya karena masalah teknis, lalu DNF lagi di Inggris karena disundul oleh Isaac Hadjar. Sisanya memang harus diakui Antonelli buat kesalahan yang bisa dibilang cukup lumrah karena ini adalah musim debutnya di F1, seperti crash saat kualifikasi Monaco, serta insiden dengan Verstappen di Austria. Cukup tidak adil jika menilai pembalap muda Italia ini dari kesalahan-kesalahan serta permasalahan adaptasi yang seharusnya dipandang sebagai hal lumrah bagi seorang rookie, bahkan meskipun ia dilabeli sebagai wonderkid. Toto Wolff selama ini selalu berusaha melindungi Antonelli, terutama dari labeling yang diberikan media-media Italia yang terkenal keras dalam eksploitasi headline. Bagi Toto, Antonelli adalah aset berharga yang harus dijaga demi talenta masa depan Mercedes. Sampai kemudian potensi untuk merekrut Verstappen terbuka kembali. Antonelli yang semula diberi prioritas dan sangat disayang oleh Toto Wolff sekarang harus sedikit ketar-ketir karena dia bisa saja dikorbankan demi berikan jalan Verstappen ke Mercedes. Meski untuk sekarang kemungkinan besar Antonelli akan dipertahankan jika melihat kecondongan power Toto dan ayah Kimi di dalam tim. Tapi semua bisa terjadi di F1. Gosip dari La Gazzetta menyebut kalau Antonelli bisa saja disekolahkan dulu ke Alpine untuk sementara sambil mematangkan diri di sana untuk 2026 nanti, demi memuluskan jalan Verstappen pindah ke Mercedes. Cukup logis kalau mengingat Alpine akan memakai mesin pabrikan Jerman itu di regulasi baru nanti, dan Valtteri Bottas kemungkinan besar bakal ke Cadillac. Selain itu, jika pembalap 18 tahun ini langsung dipasangkan dengan Verstappen, dikhawatirkan bakal mengganggu perkembangannya mengingat Verstappen selama ini dikenal sebagai penghancur rekan setim dengan dominasinya. Namun ini masih gosip, dan kebenarannya sangat diragukan untuk saat ini. Apalagi melihat posisi Antonelli yang cukup kuat di Mercedes. Dilema ini sepenuhnya dibebankan kepada Toto Wolff untuk memilih antara Russell atau Antonelli yang akan jadi tumbal jika dia ingin merekrut Verstappen. Tidak ada pilihan yang bisa memuaskan semua pihak, dan ini adalah keputusan besar yang akan ia buat demi masa depan Mercedes. Dasar pertimbangannya adalah apakah prioritas Toto adalah jangka pendek atau jangka panjang. Dua dasar itu akan menentukan siapakah yang bakal dikorbankan Mercedes, antara George Russell atau Kimi Antonelli, jika rencana merekrut Verstappen terwujud. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.